KTP kalian dipakai orang lain untuk pinjaman online. Nah, tiba-tiba kalian ditagih oleh debt collector. Apa yang harus dilakukan? Halo kawan-kawan Bang Jack, salam keadilan. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba dihubungi debt collector karena ada pinjaman online yang menggunakan data kamu dan KTP kamu? Padahal kamu sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman. Langkah yang harus kalian lakukan yang pertama, kumpulkan semua bukti penagih, misalnya chat WhatsApp, nomor telepon penagih, dan semua dokumen-dokumen yang ada yang menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang menghutang tersebut. Kemudian, jika ada dugaan bahwa data kamu digunakan orang lain, kamu bisa melaporkan ke kepolisian. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Mengenai sanksinya dijelaskan dalam Pasal 67 Ayat 3 yang menjelaskan bahwasannya setiap orang yang sengaja atau secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Jadi kalau memang kamu tidak pernah mengajukan pinjaman, tapi ternyata KTP kamu dan data pribadi kamu digunakan oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman, kamu jangan cuma diam. Selain saran yang telah kami berikan untuk membuat laporan ke kepolisian, kalian juga perlu mengajukan keberatan kepada perusahaan pinjaman online yang melakukan penagihan tersebut. Sampaikan bahwa kamu tidak pernah mengajukan pinjaman dan diduga data pribadi kalian disalahgunakan oleh orang lain. Kirim juga bukti lampiran, kronologi kejadian, identitas kamu, bukti penagihan, serta bukti laporan kepolisian. Kalau kantor pinjolnya jauh, kamu nggak harus datang langsung ke sana. Cukup kirim ke email perusahaan pinjol tersebut atau kanal resmi perusahaannya. Sampaikan keberatan secara tertulis supaya ada bukti bahwa kamu sudah memberitahukan dan memang bukan pihak yang melakukan pinjaman. Nah, bagaimana jika setelah itu debt collector masih terus menagih ke rumah kalian? Untuk jasa keuangan yang di bawah pengawasan OJK, tata cara penagihannya diatur dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Penagihan dilakukan tidak boleh dengan cara melakukan kekerasan, ancaman, mempermalukan, menekan secara fisik maupun verbal, dan juga tidak boleh menagih ke pihak yang selain konsumen, karena penagihan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, kalau memang kamu bukan orang yang melakukan pinjaman, jangan langsung takut, apalagi langsung mengakui bahwa utang tersebut milik kamu ya. Sampaikan keberatan secara resmi, simpan semua bukti penagihan, dan gunakan jalur pengaduan yang tersedia. Kalau pinjaman online tersebut legal dan berada di bawah pengawasan OJK, kamu juga bisa menggunakan pengaduan kanal OJK. Tapi perlu diingat bahwa setiap kasus itu berbeda. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap penagihan pasti merupakan tindak pidana. Yang perlu diingat, apakah data kamu digunakan tanpa hak? Apakah kamu benar-benar orang yang bukan mengajukan pinjaman? Dan apakah proses penagihannya ada pelanggaran atau tidak? Jadi, kalau KTP kamu disalahgunakan oleh orang lain, jangan langsung panik ya kawan-kawan Bang Jack. Kumpulkan buktinya, laporkan jika ada penyalahgunaan data pribadi kamu, dan gunakan jalur pengaduan yang tersedia. Sekian, semoga bermanfaat. Salam kawan-kawan Bang Jack, salam keadilan.